Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan hasil proyek kami yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu. Proyek yang kami bawa itu mengenai emosional dan juga kepribadian seorang peserta didik. Sebelum kami memaparkan hasil dari permasalahan dan solusi yang kami dapatkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Manu Santoso dengan NPM 21110064 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sinabariba dengan NPM 21110076 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Hutagalung dengan NPM 21110046 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ciprita Sinambi dengan NPM 21110082 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Devian Sani Sinaga dengan NPM 21100061 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Martina Sabnadana Simorangkir dengan NPM 21110085. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Demikian hasil perkenalan kami. Tiba saatnya kami persilakan kepada Devi Ansani untuk menjelaskan permasalahan dari sikap emosional seorang peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan dari perkembangan emosi peserta didik. Hasil penelitian dilakukan dari narasumber yang diwawancarai, yaitu salah satu guru di SMP swasta Rumah Harapan, yaitu bahwa perkembangan emosional seorang siswa SMP yaitu kecenderungan dari SD. Perlu penyesuaian dari kanak-kanak ke remaja. Perkembangannya masih sangat labil karena pada masa ini perkembangan emosi anak, karena masa ini merupakan masa di mana mereka untuk mencari jati diri itu di SMP. Perkembangan emosional peserta didik juga diakibatkan karena perbedaan antara pelajaran SD dengan SMP yang sangat berbeda. Perkembangan emosional peserta didik juga dapat diketahui karena adanya ketertarikan antara lawan jenis, akan tetapi di sekolah di swasta Rumah Harapan, hal tersebut sangat dilarang keras untuk berpacaran, paling batasnya hanya untuk mengenal lawan jenis namun bukan untuk pacaran. Karena jika hal tersebut terjadi, sangat berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah. Banyak kendala yang dialami untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan akibat perkembangan emosi tersebut. Misalnya kecenderungan siswa-siswi yang sangat manja kepada orang tuanya, dan ada juga yang diakibatkan dari orang tua siswa itu sendiri yang memaksa anaknya untuk dapat mengerti dan memahami akan tetapi anaknya tidak mampu dalam hal tersebut. Emosional anak yang bertemperamen akan ingin mendapatkan jati diri dan ingin mencari perhatian dari sekitarnya. Guru-guru di SMP swasta Rumah Harapan Tobasa dalam mengenai hal tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan individu di luar dari jam pelajaran itu pada jam istirahat. Pemberian motivasi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan emosional peserta didik. Selain daripada motivasi guru, SMP tersebut tidak hanya memberikan motivasi akan tetapi juga menunjukkan sifat atau karakter yang baik kepada peserta didik. Sekian dari permasalahan yang saya tahu mengenai perkembangan emosi peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Deviansani yang telah memaparkan permasalahan dari perkembangan emosional. Dan selanjutnya kami serahkan kepada saudari Nadia untuk menjelaskan permasalahan dari kepribadian seorang siswa. Silahkan, saudari Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan perkembangan kepribadian peserta didik. Adapun masalah perkembangan kepribadian peserta didik yang kami temukan dari narasumber ketika kami mewawancarainya, Bapak Yosep mengatakan bahwa kepribadian peserta didik itu sering dijumpai pada siswa yang diajarinya. Bapak Yosef tersebut mengatakan bahwa peserta didik itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, di mana mereka kurang percaya diri.
Latar belakang dari sifat tersebut bermacam-macam. Mungkin siswa tersebut tidak memiliki keberanian dalam menyampaikan sesuatu karena dia takut salah menyampaikannya, menyampaikan pendapatnya sendiri, atau dia pernah melakukan sesuatu di depan umum namun sering diremehkan orang lain. Mungkin juga ketika dia kurang percaya diri, dia selalu di belakang sehingga dia tidak memiliki rasa percaya diri. Selain itu, selain rasa kurang percaya diri yang dimiliki siswa, ada juga masalah yang dijumpai Bapak Yosef tersebut dalam diri peserta didik, yaitu dalam sekolah SMP yang Bapak Yosef ajari, terdapat siswa yang memiliki kekurangan fisik. Siswa tersebut karena memiliki rasa kurang percaya diri, jadi siswa tersebut kurang percaya diri dan merasa minder dari teman-temannya. Namun karena sekolah tersebut adalah sekolah Kristen yang termasuk menampung siswa-siswa yang berkekurangan, maka guru-guru di sekolah tersebut selalu mengajari anak-anak di sekitarnya, anak-anak yang diajarinya supaya tidak membuli dan menghargai kekurangan dari teman-temannya, sehingga orang yang berkekurangan tersebut tidak merasa minder dan bisa bergaul dengan teman-temannya lain yang memiliki fisik lebih darinya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan mengenai masalah perkembangan peserta didik. Saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil permasalahan dari proyek kami, dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai solusi yang kami ambil dari perkembangan peserta didik dan juga perkembangan emosional seorang siswa. Poin yang pertama yang dapat kami ambil adalah melakukan pengajaran kemandirian terhadap siswa. Yang dimaksud dengan poin pertama adalah banyak sekali siswa-siswa yang baru masuk dari SD ke SMP itu yang sering dipanggil dengan nama anak mami. Mengapa demikian? Karena mereka tidak dapat masuk dari orang tuanya. Dan solusi yang dapat diambil oleh guru tersebut adalah mereka mengajarkan bahwa orang tua mereka bukan hanya orang tua mereka sendiri, tetapi mereka juga melakukan segala cara untuk menjadikan mereka sebagai guru ataupun rumah kedua mereka, agar siswa tersebut nyaman bersama dengan guru-gurunya di sekolah. Dan poin yang kedua dapat kami ambil adalah melakukan pendekatan kepada orang tua siswa agar tidak memaksa kehendak orang tua tersebut dan lebih mengenali anaknya. Banyak sekali pada masa-masa ini orang tua memaksa anaknya untuk menjadi A, sedangkan anak tersebut tidak ingin melakukan itu, dia ingin menjadi si B. Dan permasalahan tersebut sungguh sangat banyak kita jumpai di Indonesia ini, khususnya juga waktu kita sekolah SD, SMP, dan SMA. Solusi yang dapat diambil oleh bapak tersebut adalah bapak tersebut melakukan konsultasi kepada orang tua dan memberitahukan kepada orang tua permasalahan ataupun apa saja kelebihan yang dimiliki seorang siswa tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pendekatan kepada siswa bahwa dalam mencari jati diri dan tidak harus temperamen atau tetap dengan persepsinya. Pada masa ini juga banyak sekali siswa yang tidak percaya diri dikarenakan seperti yang telah jelaskan tadi, baik itu dia pada saat menjelaskan dia dikucilkan atau dia mempunyai kekurangan dia dikucilkan. Tapi di sekolah ini guru-guru menjelaskan atau mengajarkan kepada mereka untuk saling mensupport, untuk saling
memberikan pendapat, setiap siswa berhak untuk memberikan pendapat mereka masing-masing. Mungkin dengan cara seperti itu, setiap siswa dapat kembali lagi percaya diri dan dapat mengutarakan hasil dari diskusi mereka ataupun hasil dari apa yang mereka sampaikan. Sekian 3 poin tersebut, dan selanjutnya poin keempat kami serahkan kepada Saudari Cindy. Baiklah, solusi yang keempat yang dapat kami berikan yaitu memberikan motivasi kepada siswa-siswi dengan menunjukkan karakter yang baik dari guru. Untuk memotivasi siswa dan siswi agar berkelakuan atau berkarakter baik, sebaiknya dimulai dari guru itu sendiri. Guru tersebut harus menunjukkan atau membuat sikap ataupun karakter yang baik agar siswa tersebut dapat meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kelima yaitu memberikan reward atau hadiah kepada siswa-siswi yang berprestasi agar semakin meningkatkan prestasinya, sehingga dapat mengurangi ketemperamenan dalam diri siswa-siswi. Reward atau hadiah merupakan salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak supaya dapat merasa senang. Karena perbuatan ataupun pekerjaan yang dilakukan seseorang sehingga ia mendapatkan hal tersebut. Hal ini bertujuan agar siswa tersebut lebih giat atau lebih rajin untuk melakukan usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasinya yang telah dicapai, meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Pemberian reward atau hadiah ini harus didasarkan kepada prinsip bahwa reward itu akan memberi motivasi kepada anak-anak untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku yang sesuai dengan aturan ataupun norma-norma yang berlaku, serta memperkuat anak untuk menghindarkan dirinya dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan atau pemberian reward atau hadiah ini perlu pada guru untuk memperhatikan mutu perilaku ataupun jenis tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga perkembangan ataupun tindakan yang dilakukan siswa tersebut berjalan sesuai arah dengan mengikuti ataupun mematuhi segala peraturan ataupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Solusi berikutnya kami serahkan kepada Saudari Martina. Baiklah, saya akan melanjutkan solusi berikutnya. Yang keenam yaitu mengajak setiap siswa melakukan kegiatan yang ada di sekolah untuk menambah wawasan bagi siswa. Contohnya seperti mengikuti kegiatan pramuka yang bertujuan untuk melatih mental ataupun fisik siswa, serta menambah pengetahuan yang tadinya dia tidak mengetahui apa itu pramuka, kenapa harus diikuti, menjadi oh begini ternyata pramuka. Intinya jadi tahu kenapa harus diikuti kegiatan pramuka tersebut. Yang ketujuh, mengajari anak-anak hal-hal yang positif, dimulai dari hal yang terkecil seperti menghargai temannya maupun mengasihi temannya. Contohnya ada seorang anak yang anak ini suka memukuli temannya hanya gara-gara temannya suka mengambil barang-barangnya. Dan sebagai guru harus berperan sebagai penengah. Contohnya mengatakan itu tidak baik karena langsung memukuli kawannya dan harus mengasihi temannya. Dan juga temannya itu harus diperingati untuk tidak suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil dari kesimpulan. Baiklah, demikianlah hasil dari permasalahan dan juga solusi yang dapat kami lakukan. Kurang ataupun lebih dari kata-kata kami, jika ada tutur kata kami yang salah atau tidak berkenan kepada Ibu ataupun kepada teman-teman pendengar, kami mohon maaf dalam-dalamnya. Sekian dari kelompok 4 dan terima kasih. Shalom. Shalom.